Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ceritanya, jika ada seorang istri, syahwatnya sering bergejolak, sedangkan suaminya berada di jauh, Terus? dan sudah berusaha untuk melakukan nasihat Buya, tapi dan sudah memperdengarkan kepada suaminya, tapi suaminya Nggak peduli. peduli, tapi dia bingung Buya. Kenapa? Kerja di tempat yang jauh? Ya dikarenakan ada hutang. Baik. Baik. Yang gini Buya, yang mau saya tanyakan, awalnya kan dia tidak peduli, tapi dia bilang, kata Buya, kamu harus banyak wudu, banyak baca Al-Quran. Saya suruh dia dengarkan sampai akhir. Akhirnya dia memahaminya. Kemudian? Dan sebelum dia memahaminya, saya terlanjur bilang, kalau sampai waktu bulan ini tidak pulang, hasil kerja uang yang didapatkan haram. Tapi saya bingung sekarang Buya, Baik. karena ada hutang, Baik. bagaimana caranya? Baik. Paham. Baik, saya mengerti. Cukup, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada seorang yang di saat berjauhan dengan pasangannya, karena manusia normal, mungkin ada sesaat syahwat itu bergolak. Sudah sering kami sampaikan, ada dua syahwat ya. Ada syahwat yang datang begitu saja tiba-tiba, ada syahwat yang kita undang. Kalau syahwat yang datang tiba-tiba itu mudah diusir. Misalnya dalam keadaan tiba-tiba teringat suami, kemudian bangkit syahwat, mudah dialihkan dia. Cukup melihat anak atau kemudian ngambil air wudu akan hilang. Dan akan hilang, dan betul akan hilang karena syahwat yang datang tiba-tiba. Tapi yang menjadi masalah adalah mungkin karena kekotoran mata kita. Kita yang sering undang syahwat, na'udzubillah. Suka melihat film-film, gambar-gambar yang tidak benar. Nah, kalau syahwat itu yang undang kita, gimana kita akan mengusirnya? Maka yang harus kita hindari adalah sebab-sebab pembangkit syahwat tersebut. Sekuat apapun syahwat seseorang, dalam keadaan sibuk, dia bisa saja lupa untuk melakukan urusan-urusan semacam itu. Dalam keadaan sibuk, dalam keadaan dan ingat Allah dan sebagainya. Cuman yang repot adalah hari ini, zaman ini adalah banyak pengundang-pengundang syahwat yang ada di handphone kita. Yang ada di internet kita. Tinggal kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kalau syahwat datang begitu saja, Allah tidak pernah bohong, lalu lisan Nabi bahwasanya dengan cara-cara yang kami sebutkan itu akan hilang. Tapi yang repot adalah syahwat yang kita undang. Kita yang mengundang syahwat. Kita tidak menjaga mata kita. Kita membiarkan khayal kita ke sana kemari. Melihat film ini lalu khayalnya kemana. Itu yang mengundang syahwat. Maka kalau syahwat diundang susah diusir. Baik, semoga Anda termasuk orang yang tiba-tiba syahwat datang dan insya Allah akan hilang. Kemudian juga, artinya bukan hilang, artinya Anda bisa menahan itu syahwat insya Allah. Semoga Allah menjaga Anda. Kemudian diskusi yang baik dengan suami. Tunjukkan bahwasanya kerinduan Anda kepada suami adalah rindu yang tidak bisa dibendung, yang mungkin sangat berat. Nah, fahamkan kepada suami. Nah, memahamkan kepada suami tidak cukup memahamkan tentang kebutuhan Anda, akan tapi masalah utang itu harus Anda fahamkan. Utang itu kewajiban membayar, iya. Tapi tanpa harus melakukan yang haram. Kalau dia harus membayar utang, pergi ke tempat yang jauh, meninggalkan istri sampai melakukan yang haram, jadi haram. Bekerjalah di kampung sendiri semampunya, nanti Allah akan buka rezeki. Bisa bertemu dengan istri. Bisa bertemu dengan keluarga. Sebisa mungkin. Jangan ragu, Allah yang ngasih. Kalau suami ada di mana, di luar negeri misalnya, yang ngasih rezeki adalah Allah dan tetap Allah.
Kita harus yakin bahasanya. Kemudian keselamatan diri itu penting, urusan syahwat khususnya. Naudzubillah, terpeleset dalam zina adalah hina. Kehinaan. Naudzubillah. Kemudian juga fahamkan suami, kemudian setelah suami bisa faham tidak cukup, akan tapi ajak bagaimana membayar utangnya itu dengan cara yang benar, tidak harus berjauhan. Bekerja di kampung sendiri dengan ataupun Anda menyusul ke tempat tersebut, Anda menemani suami. Karena Anda maunya syahwat. Jangan sampai Anda biarkan yang demikian itu. Jangan meremehkan. Jangan sampai ingin membayar utang tapi melakukan dosa, naudzubillah. Dosa besar di hadapan Allah. Hati-hati. Nah, kemudian Anda karena mungkin bahasa Anda yang sangat merindukan suami untuk dekat, lalu Anda mengatakan kalau sampai bulan ini abang tidak pulang maka uangmu haram dan sebagainya. Ia tidak akan jadi haram, tetap saja halal. Dan Anda tetap berhak mendapatkannya kalau Anda bisa dikasih, enggak. Omongan Anda itu adalah bahasa-bahasa kerinduan yang lebih dari Anda mengatakan uangmu haram. Tidak akan haram, itu ada rezeki suami yang kerja benar. Asalkan kerjanya benar. Jadi omongan Anda cukup Anda jangan ulang lagi, insya Allah, dan bicara baik-baik dengan suami. Dan semoga dengan bahasa Anda yang seperti itu suami Anda faham bahwa Anda sangat menanti kedatangannya. Sehingga suami Anda segera pulang, dan setelah pulang muliakan beliau dengan cara biasakan dengan hidup sederhana. Jangan banyak tuntutan, muliakan dia, bantu dalam urusan bayar utang, selesai nanti insya Allah. Semoga Allah muliakan keluarga Anda. Dan jauhi yang namanya kehinaan. Urusan syahwat hati-hati siapapun. Yang jauh dari pasangan dan sebagainya. Kadang-kadang na'udzubillah setan membisikkan. Na'udzubillah melakukan zina muhsan di dunia dirajam sampai mati. Terhinakan dia. Hati-hati. Mari kita semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun bisa mengukur dirinya sendiri. Jika khawatir masuk wilayah zina, segera selesaikan dengan cara yang halal. Hati-hati. Tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hamba kecuali Allah telah siapkan saluran yang bersih untuk melampiaskan syahwat, yaitu pernikahan. Semoga Allah menjaga semuanya.